Banyak orang subhanallah bodoh. Dia pikir anaknya untuk transaksi jual beli. Berapa saya bisa dapat untung nih? Si fulan melamar, berapa lamaran kau, berapa lamaran kau? Uang yang ditanya. Subhanallah. Oh saya 100 juta, kamu berapa? 150, ini aja. Transaksi jual beli untuk apa? Haram dalam Islam ini. Bagaimana caranya? Boleh keluarga negosiasi masalah mahar segala macam, tapi bukan jadikan bahan transaksi jual beli. Sampai kadang-kadang ada orang tidak mau nikahkan anaknya sampai tua, gitu kan? Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kesalehannya. Dia punya anak terkenal sangat cantik, sangat pintar, gitu kan? Dan anaknya ulama besar. Ini Sa'id bin Musayyib ulama besar tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Yang jelas satu waktu pernah datang lamaran dari kandidat khalifah. Jadi ada khalifah waktu itu jadi raja. Waktu itu umat Islam teman-teman dipimpin oleh khalifah Umawi dari kerajaan Umayyah. Itu menguasai setengah dunia. Kena negeri Syam, seluruh jazirah Arab, sebagian besar wilayah Persia, ya. Kemudian sebagian besar Afrika sudah dikasih umat Islam, dikuasai umat Islam. Jadi kalau meninggal ini khalifah, ini penggantinya, kandidat nomor satunya. Ya. Maka ini teman-teman sekalian dilamarkan oleh khalifah untuk menikahi anaknya Sa'id bin Musayyib karena terkenal cantik, pintar, dewasa, hafal Al-Quran, hafal sekian banyak hadis. Khalifah mau ini calonnya nanti didampingi oleh orang wanita salihah. Waktu datang lamarannya oleh Sa'id bin Musayyib ditolak. Ditolak sama dia. Padahal Sa'id bin Musayyib ulama besar tapi bukan orang kaya raya. Ditolak sama dia. Kemudian waktu sementara dia kirim surat penolakannya itu, dia nggak mau khalifah datang lagi memohon-mohon. Subhanallah, dia selesai isi pengajian, bubar pengajiannya. Ada satu murid dia sudah 2 minggu nggak hadir, 2 minggu nggak hadir. Dia tahu sama dia. Saya tanya, mana kau ini 2 minggu hilang? Bilang, wahai guru, imam, kalau kita sekarang dipanggil ustaz atau kiai. Wahai imam, istri saya baru meninggal, dia bilang. Baru meninggal kemarin. Dan saya tidak dikaruniai anak sama istri saya ini. Baru meninggal dan tidak ada yang bantu saya. Saya orang miskin. Maka saya sibuk dengan urus jenazahnya segala macam. Ya, juga kembalikan beberapa hal yang berhubungan dengan kerabatnya dia, hak-haknya segala macam. Terus kata saya, kenapa kau nggak cerita sama saya? Mungkin saya bisa bantu. Dia bilang, sudahlah, Anda seorang ulama, punya ta'lim segala macam. Tidak apa-apa. Terus kata saya, kau mau nikah nggak? Dia bilang, siapa yang mau nikahkan saya? Saya orang miskin, wahai imam. Dia bilang, saya nikahkan kamu sama anak saya. Terus kata dia, Anda nikahkan saya? Dia bilang, ya. Ini muridnya tahu anaknya nih. Anaknya sangat cantik, pintar, gadis. Banyak sekali kelebihannya. Kata dia, Anda nikahkan? Dia bilang, ya. Kau mau nikah mau? Pegang tangan. Saya nikahkan kau sama anak perempuan saya. Panggil 2 saksi. Ya, suruh keluarkan dari kantongnya mahar yang dia punya. 3 dirham atau berapa dirham. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana. Dia bilang, saya nikah. Saya terima nikahnya. Terjadi pernikahan. Kurang dari 5 menit. Lalu saya bin Musayyib gembira. Sebarkan berita, sudah dinikahkan anaknya sama perempuan. Sampai ke khalifah. Khalifah bingung, ini kenapa ditolak? Kandidat khalifah masih bujang, gagah, pintar. Terus dinikahkan sama muridnya yang duda, gitu kan, miskin. Ini bagaimana pikirannya Sa'id bin Musayyib ini? Orang tidak paham. Tapi dia sangat soleh, dia tahu apa yang dia ambil keputusan. Yang jelas, menikahlah. Kata si muridnya ini, setelah itu Sa'id bin Musayyib pulang ke rumahnya. Saya juga pulang ke rumah saya, tapi saya masih menghayal. Ini sudah jadi suami atau belum ini gitu. Tapi sudah akad nikah. Dia bilang, hari itu saya lagi puasa, hari Kamis dia lagi puasa. Bilang, saya lagi siapkan buka puasa di sore hari. Rumah saya masih berantakan karena ya, saya sendirian di rumah. Sedangkan juga dengan roti kering, saya mau buka puasa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah saya. Saya tanya siapa? Dia bilang Sa'id. Saya terlintas semua teman saya namanya Sa'id kecuali guru saya itu. Dia bilang, saya nggak ingat ini. Begitu saya buka, saya Sa'id bin Musayyib. Dia bilang, hai guru, kenapa? Biar saya datang kepada Anda. Dia bilang, tidak. Hari ini saya layak datang kepadamu. Lalu dia bilang, masuklah anakku. Dia bilang, pas dia minggir, di belakangnya ada anak perempuannya. Masuk sekarang ke rumah suamimu. Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, nikmatilah hidup kalian, assalamualaikum. Pergi. Kata orang ini, muridnya bilang, saya benar-benar jadi kaku. Enggak tahu mau buat apa. Tiba-tiba anaknya orang diantar begini ke rumahnya. Enggak ada acara nikah, enggak ada apa ini gitu. Dia bilang, langsung saya bilang, baiklah, bisa sebentar, saya mau hubungi kerabat saya dulu. Dia bilang, saya hubungi siapa ya, ada tante saya, siapa lah kerabat kamu kumpul. Dia bilang, tolong saya ini. Kenapa? Saya baru dinikahkan sama Sa'id bin Musayyib. Dia bilang, saya baru nikah. Kata keluarganya, siapa yang mau nikahkan kau orang miskin gitu. Dia bilang, saya dinikahkan sama anaknya Sa'id bin Musayyib. Orang tahu ulama besar. Nggak mungkin siapa. Demi Allah ada di rumah anaknya, dia bilang.
Tantunya datang, saudaranya datang. Benar ini anaknya saya Imam Musayyib. Sudah nikah, sudah nikah. Kata tantenya, tidak boleh kau sentuh ini. Sampai saya rayakan acara. Ini tidak mungkin anaknya orang seperti ini. Nikah lah intinya, dirayakan. Dia bilang setelah itu, kumpul sama saya. Dia bilang, demi Allah saya dapatkan dia wanita terbaik, tercantik, terpintar, salihah, patuh. Semua nikmat ada pada dia. Subhanallah gitu. Di majlis khalifah dibicarakan. Kenapa khalifah bilang ini? Apa ceritanya saya Ibnu Musayyib ini? Cari orang miskin duda, tinggalkan kandidat khalifah. Rupanya ada di situ yang hadir, juga pernah hadir di majlisnya. Dia penasaran untuk penolakan itu, dia datang ke majlisnya Said Ibnu Musayyib, tapi dia tidak dikenal. Ada pernah orang tanya sepintas, dijawab sama Said. Dia bilang, saya punya jawabannya. Kata khalifah, apa jawabannya? Dia bilang, saya dulu di majlisnya ditanya sama salah satu muridnya, tapi ini pembicaraan mereka berdua. Saya cuma dengar dari jauh. Pembicaranya ditanya, kenapa anda terima nikahin sama fulan, duda, miskin dengan tinggalkan khalifah? Dia bilang, anak saya sudah kader hafal Quran 30 juz, hafal sekian ribu hadis. Saya harap dia jadi kader saya, gitu kan. Kata sebagian ulama, saya ini tidak punya anak laki-laki. Jadi punya anak perempuan saja, makanya dicetak sama dia menjadi kader ulama lah, membina umat gitu lah. Maka sekarang kalau saya biarkan nikah sama kandidat khalifah, dia pergi ke istana, dayang-dayang, dia lupa nanti semua itu. Nggak ada lagi hadis, nggak ada lagi Al-Quran, nggak ada lagi semua ini. Sibuk dengan itu dunia. Maka apa yang saya bangun selama ini sia-sia. Saya nikahkan sama murid saya penuntut ilmu, nanti dia juga jadi penuntut ilmu, sudah selesai. Langsung kata khalifah, orang itu memang orang akhirat. Yang pikirannya akhirat, bukan lagi urusan dunia. Banyak orang subhanallah bodoh. Dia pikir anaknya untuk transaksi jual beli. Berapa saya bisa dapat untung nih? Si fulan melamar, sebelum melamar. Berapa lamaran kau? Berapa lamaran kau? Uang yang ditanya. Subhanallah. Oh saya 100 juta. Kamu berapa? 150. Ini aja. Transaksi jual beli untuk apa? Haram dalam Islam ini. Bagaimana caranya? Boleh keluarga negosiasi masalah mahar segala macam, tapi bukan jadikan bahan transaksi jual beli. Sampai kadang-kadang ada orang tidak mau nikahkan anaknya sampai tua, gitu kan? Maka ini keliru. Baik, itu yang pertama, masalah wali, ya. Masih berhubungan dengan masalah ini juga, poin nomor 3. Kan di sini hukum yang berhubungan dengan wali, ya. Saya masih bicara rukun pertama nikah wali, dan kita masih bicara di poin-poin syarat wali. Syarat pertama tadi adalah harus laki-laki balik, berakal sehat dan merdeka. Yang kedua, si wali minta izin kepada perempuan. Kalau anak gadis dia bilang saya nikahkan kamu, ya. Kalau dia bilang iya, dia diam, oke. Atau bilang saya akan nikahkan kamu, ya, terserah sama ayah, ya. Oh iya, sudah. Tapi kalau janda, maka harus janda yang menentukan. Tapi ayahnya tetap harus ada walinya. Misal ada yang melamar janda itu, maka ayahnya cuma bilang, nak, ada fulan lamar kau mau atau tidak? Kalau dia bilang saya mau, ya sudah. Kalau dia bilang saya tidak mau, selesai. Tapi kalau gadis, boleh ayahnya ambil keputusan seperti Said Ibnu Musayyib tadi, asal memang anaknya sudah mengamanahkan itu. Ini juga bagi laki-laki bertawakal kepada Allah, ya, karena banyak kasus di Indonesia terjadi, mereka melamar, minta sama ayahnya perempuan, ditolak. Maka dia pindah ke ibunya. Lalu ibunya lah yang diberikan hadiah segala macam. Perempuan terima hadiah terus suka, akhirnya terima lamaran dia. Terus menikah walaupun ayahnya nggak setuju. Ini batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali, nggak boleh. Ini ibu-ibu di sini bertakwa kepada Allah. Keputusan pernikahan di tangan suaminya ibu. Jangan ikut-ikutan. Nggak boleh. Suami nggak setuju, ikut saja. Ya, saya nggak setuju. Anak kita datang, ibu gini-gini. Ayahmu. Ayah setuju, ibu setuju. Enggak. Jangan masuk ke zona itu, karena nikahnya batal. Kata Nabi SAW, ayyamman imra'atin ankahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Perempuan manapun yang berani-berani nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Zina itu. Nggak boleh. Ini banyak terjadi, dan banyak rumah tangga rusak, tidak berlanjut gara-gara itu. Dipaksakan nikah, ayahnya nggak hadir. Nggak ada wali, lalu pindah ke wali hakim. Nggak ada uzurnya. Gimana caranya? Nggak boleh. Ya. Kalaupun ayahnya sampai tidak mau hadir, tidak setuju, minta keriduannya. Minta dia tunjuk siapalah yang dia walikan. Ayah nggak bisa hadir, baiklah walikan ke siapa. Dia walikan, ada surat tertulis, bagus. Alhamdulillah. Itu solusi.